kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu saksi. Kemudian nanti juga kita jelaskan apa itu tersangka. Oke. Ya, apa itu tersangka. Kemudian juga nanti apa kita jelaskan tentang terdakwa. Wih, komplit Tidak hanya banget. sampai di sana, juga nanti kita akan jelaskan apa itu terpidana ataupun narapidana. Nanti juga kita jelaskan tentang makna-makna ataupun pengertian kata tersebut. Karena ada masyarakat yang bertanya tentang dia diperiksa sebagai saksi, lalu dia mengklaim dirinya adalah orang yang dapat dipersalahkan. Yang dibayangkan oleh pikiran dia adalah sudah akan menjadi orang tersangka yang akan ditahan pada hari pemeriksaan yang diundang oleh kepolisian. Ya. Karena itu berbeda ya Bang ya? Berbeda. Dan saya yakin nggak semua masyarakat paham akan itu gitu. Benar. Oke, ya. baik kalau begitu. Kita mulai dari mana dulu nih Bang nih? Kita coba bahas dulu saksi, Jesse. Jaks, ya. Jadi pada saat kita mau menerjemahkan pengertian saksi ini, ya, kalau saksi ini, ketika ada undangan relas, ya, kalau bahasa hukum perdata relas panggilan, gitu ya, polisi mengundang seseorang dan didengarkan keterangannya di penyidik. Nah, penyidik ini adalah polisi yang ditunjuk untuk sebuah perkara, ya, yang dugaan atas perbuatan pidana. Jadi dia diundang untuk didengarkan keterangannya terkait dengan pokok persoalan atas laporan, ya, atas laporan masyarakat ataupun badan hukum atau atas laporan dari siapa saja warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan atau ingin menyampaikan tentang ada dugaan perbuatan pidana. Nah, itu saksi. Dan di sini juga terlapor, kita juga harus terjemahkan terlapor itu bisa saja adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana. Ya, pelapor berarti apa? Pelapor adalah orang yang melaporkan atas dugaan pidana. Nah, pidana ini apa? Kan gitu. Pidana ini bisa saja diterjemahkan setiap perbuatan, ya, perbuatan yang dinilai melanggar aturan yang dituangkan dalam kitab undang hukum pidana kita. Ya, banyak jenis pidananya. Apakah itu nanti pencurian atau terkait dengan perampokan, ya, ataupun perbuatan-perbuatan pidana lainnya yang umum kita dengar. Nah, misalkan Jesse pada hari itu ada melihat perampokan, lalu atas penglihatan, pengamatan, serta Jesse mungkin bisa saja yang mengalami atas dugaan perbuatan pidana perampokan, Jesse datang ke kantor polisi dan posisi Jesse adalah sebagai pelapor. Pelapor pada hari itu. Dicatatkan dalam bukti acara bahwasanya kita sudah melakukan pelaporan. Nah, laporan polisi, aku laporkan ke polisi kan, kita sering ada kalimat itu. Laporkan kok nanti, kan gitu kan? Itu laporkan. Berarti kita adalah pelapor. Dan di sana dalam pelaporan kita sudah menyebutkan siapa orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana. Dialah terlapor. Pada saat berita acara pemeriksaan atau BAP yang kita kenal di hadapan penyidik, ya, kita menjelaskan nanti kronologis. Dan kadang kita menyentil atau menyinggung nama seseorang. Misal ada perampokan yang diduga dilakukan oleh aku. Lalu siapa saja yang ada di sana? Aku kan Jesse kan di BAP sama polisi. Siapa saja yang ada saat perampokan terlihat pada saat aksi tersebut? Oh, ada Gega, Pak. Ada Gega, Pak, penyidik. Oke, hari itu mungkin Gega tidak dipanggil. Yang jelas dia mencatat hari itu berita acara pemeriksaannya telah menyenggol nama Gega. Dan Gega nanti suatu saat akan dipanggil untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Jadi kalau hanya satu orang saksi saja, bukti yang tidak kuat, berarti dugaan pidananya dinilai masih lemah. Makanya dicarikan bukti dengan saksi yang kuat untuk menyatakan seseorang tersebut telah melakukan dugaan perbuatan pidana. Saya selalu menyampaikan dugaan-dugaan perbuatan pidana. Kenapa? Negara kita adalah menganut pada azas praduga tidak bersalah. Sepanjang belum ada putusan pengadilan, ya, sepanjang belum ada putusan pengadilan, seseorang tersebut dinyatakan masih belum melakukan perbuatan pidana. Ya, itu dia. Jadi itu dia. Jadi makanya sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja dia masih diduga melakukan perbuatan pidana. Walaupun dengan jelas
kita pernah menyaksikan, merasakan, ataupun kita adalah sebagai korban, dia adalah pelaku dugaan pidana perampokan ataupun perbuatan pidana lainnya. Nah, begitu. Dan yang diduga ini tidak akan buru-buru dijebloskan ke penjara ya Bang? Belum tentu. Sebelum ada putusan, intinya itu ya? Bisa saja dijebloskan sebagai, bisa saja. Jadi pada saat posisi dia sebagai terlapor, otomatis nanti dia akan dipanggil. Ya, dipanggil. Atau pada saat proses penangkapan sudah ada terjadi pada perampokan, atau pada saat polisi melakukan penyelidikan, sebelum penyidikan, polisi kan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jesse kan sebagai pelapor. Polisi melakukan penyelidikan dan pengembangan, lalu memang terlihat bukti, saksi, dan yang sangat memperkuat adalah seseorang itu melakukan perbuatan pidana perampokan, polisi baru melakukan upaya penyidikan. Pada saat proses penyidikan itu nanti ada surat perintah penangkapan. Misalkan aku tadi melakukan perbuatan pidana perampokan, dibuat surat perintah penangkapan dan ditunjuklah siapa-siapa saja yang akan menjadi petugas untuk penangkapan oleh atasan polisi. Ya. Misalkan ada di penunjukan atas surat perintah penangkapan tersebut menangkap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Makanya kan ada orang mau melakukan penangkapan, mana surat perintah penangkapannya? Kan kadang begitu kan? Oh gitu iya, mana surat tugas dan mana surat perintah penangkapan? Kalau nggak ada nggak mau. Kalau tidak ada nggak mau. Kan ada kejadian itu yang kasus judi online di Jakarta tadi malam kejadian kemarin sore. Dia menolak untuk amankan aparat. Ya, amankan aparat karena alasan mana surat tugas dan mana surat perintah penangkapan. Satu sisi benar, tapi satu sisi ini adalah tugas dan wewenang kepolisian untuk menindak judi online ini. Nah, begitu. Jadi tanpa surat sebenarnya bisa juga dilakukan penangkapan gitu, Bang? Tidak bisa, Jess. Harus berdasarkan cacat hukum tugas. Dong, berarti kan? Harus berdasarkan perintah surat penangkapan atas dugaan laporan pidana yang Jesse sebagai pelapor tadi. Ya kan gitu. Setelah ada lakukan surat perintah penangkapan, bergeraklah untuk melakukan penangkapan. Anggap saja kasarnya, singkat cerita, dia ditangkap. Nah, ditangkap. Dan di BAP. Si orang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Berita acara pemeriksaan diperiksa, saat di sana apakah ada muncul pengakuan atau dia berkilas saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Anggap saja dia sudah mengakui atas perbuatan pidananya. Posisi dia waktu awal adalah sebagai saksi di BAP dan naik statusnya sebagai tersangka. Kan pada saat penangkapan pertama dia sebagai saksi dulu, BAP, ketik, lalu gelar perkara kepolisian dan ditetapkanlah seorang itu sebagai tersangka. Nah, itulah yang menjadi posisi dia sebagai saksi dan itu posisi dia sebagai tersangka. Dan sudah masuk tadi ya sebagai pelapor adalah Jesse dan posisi si saksi tadi yang tersangka tersebut sudah sebagai terlapor orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan saksi. Nah, saksi ini bisa saja dia adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan bisa saja dia adalah orang yang sebagai memperkuat posisi atas dugaan pidana yang dilakukan oleh si tersangka, si Gega tadi. Kan Gega menyaksikan. Nah, jadi bukan berarti saksi tersebut adalah orang yang merupakan sebagai tersangka. Nah, kan kita khawatir nih, makanya banyak orang dipanggil melibatkan pengacara sebagai pendampingan hukumnya. Nah, Gega nih dipanggil. Statusnya sebagai saksi berdasarkan surat pemanggilan kepolisian nomor sekian untuk hadir pada tanggal sekian, hari sekian, pukul sekian menghadap penyidik ini, begitu. Si Gega kan wah aku datanglah pemanggilan ini enggak gitu, datang konsultasi dengan pengacara perlindungan, konsultasi ya datang boleh, kamu mau didampingi sama pengacara boleh, ini kan atas dugaan perampokan. Sebagai pelapornya adalah si Jesse. Posisimu aman ini Gega, tidak ada permasalahan, engkau tak akan bisa masuk ke unsur pidanamu karena kamu adalah orang yang menyaksikan pada saat itu. Tak ngapa-ngapa aku nih disenggol-senggol nama aku sama si Jesse. Nah, bisa saja itu akibat kekecewaan orang menyebutkan nama seseorang. Seseorang itu bisa saja dipanggil sebagai saksi. Kan malas nih kadang sebagian masyarakat yang enggan dipanggil untuk didengarkan keterangan saksinya di kantor kepolisian. Lalu butuh pendampingan nggak? Kalau mau di pendampingan boleh. Siapa? Pengacara. Kenapa? Karena supaya dalam mengatur jawaban. Kenapa orang saksi itu perlu pendampingan kepolisian? Mungkin ya, ini sebagian masyarakat itu menyatakan agar hak-haknya itu sebagai saksi
ya dipenuhi, misalkan ya tidak dibentak-bentak ya oleh oknum kepolisian. Emang misal. di implikasinya ada yang dibentak-bentak berarti Bang? Sampai ada yang setakut itu harus dapat pendampingan gitu? Ya bisa saja ada. Ini kan oknum ya, oknum dalam proses pemeriksaan itu kan saksi ini kan masih belum dia mengarah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, bisa saja. Jadi saksi bisa saja dia adalah orang yang akan naik menjadi statusnya tersangka. Kadang dia butuh pendampingan pengacara untuk didampingi agar hak-haknya terpenuhi sebagai saksi yang benar-benar secara hak asasi manusianya dihargai. Misal tidak dibentak-bentak tadi ya. Iya. Misal tidak dibentak-bentak atau diintimidasi dan lain-lainnya itu saya tidak bisa membuktikan tentang itu. Yang jelas banyak dari saksi yang ingin didapatkan pendampingan. Banyak sekali alasannya bersaksi. ya dengan alasan seperti setidaknya kalau dia ada didampingi pengacara dia agak sedikit lega. Ya, tapi kebanyakan saksi khususnya di kasus tipikor nih Bang, banyak yang beralih kemudian menjadi tersangka. Ya. Itu karena memang jadi sebelum dia menjadi tersangka kan saksi dulu nih. Kasus korupsi ini kan lebih kepada struktural gitu kan. Struktural yang kadang pembuktiannya rumit sekali. Makanya kadang berkas-berkas di kasus korupsi ini sampai setebal setengah badan kita atau apa bacanya ada setinggi badan kita gitu. Siap. Jadi kan kalau tidak lengkap secara pembuktian, kalau tidak kuat secara saksi dan secara fakta-fakta juga tidak terlihat dengan jelas, makanya di kasus korupsi ini kan intelektual kan kejahatannya. Iya. Maka cara dia berkilah, makanya beda dengan kasus-kasus perampokan seperti tadi mungkin bukan intelektual pelakunya gitu. Jadi secara penekanan saja sudah mengakui atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Tapi kalau kasus korupsi itu kebanyakan maksimal itu tidak pernah mengakui atas perbuatan pidana korupsi yang dia lakukan. Makanya dia statusnya saksi sampai lama, bahkan ada bertahun-tahun dia sebagai saksi. Nah, perlu pendampingan oleh pengacara agar tadi hak-hak dia sebagai saksi itu tidak dilanggar. Makanya kalau kasus korupsi ini agak sulit dibuktikan. Kenapa? Karena berbicara korporasi. Bicara korporasi tak mungkin dia dilakukan perbuatan pidana sendiri, pasti banyak korporasi melibatkan banyak orang. Gitu. Minimal lebih dari satu lah Bang lebih dari satu. Sehingga kalau melakukan perbuatan pidananya dia sendiri ketahuan kan, gampang ketahuan. Berdasarkan kwitansi misalkan di dalam kegiatannya harusnya 100 juta tapi kok ada pengeluaran biaya APBD itu 150 juta gitu. Sementara anggarannya kan dipatok 100 gitu kan. Atau biayanya 100 juta, pelaksanaan kegiatannya nggak sampai 100 juta. Pelaporannya 100 juta gitu. Berarti selisihnya itu yang diduga telah melakukan perbuatan pidana. Makanya saksi dia dulu dipanggil sebagai saksi atas dugaan perbuatan pidana. Ketika penyidik menyatakan ini kuat, si saksi adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana, naik statusnya dari saksi menjadi tersangka. Kapan dia bisa ditahan? Ya pada saat posisi tersangka. Posisi tersangka pada saat sebagai saksi tidak boleh ditahan. Dan harus ada surat perintah penahanan. Tadi kan ada surat perintah penangkapan, ya kan? Kemudian tadi ada harus surat perintah penahanan. Atas dasar surat perintah penahanan itulah dia terhitung mulai ditahan. Ini yang ngeluarin surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, ini kepolisian ya Bang ya? Ya, di internal kepolisian, di unit yang menjadi bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut. Di kantor polisi kan itu ada beberapa unit ya. Kalau di Polresta kalau tak salah ada 3 atau 4 unit. Masing-masing unit itu berbeda untuk penanganannya. Ada kasus sosial, ada ekonomi, ada tindak pidana korupsi tertentu, tipiter gitu, ada tindak pidana khusus gitu kan. Tindak pidana khusus itu ada lingkungan, korupsi, kemudian ada juga yang sifatnya khusus lah, anak gitu kan, itu lebih tindak khusus. Narkotika khusus, kekerasan seksual mungkin itu masuk. Seksual ada lagi khusus penanganannya nanti di kalau anak ya, TPPA itu, khusus perlindungan anak dan perempuan, khusus lagi dia. Tapi kalau yang khusus itu biasa narkoba, kemudian ada lingkungan, terkait dengan pidana lingkungan dan terkait dengan korupsi. Gitu kan. Nah disitulah dia surat perintah penahanan muncul, naik statusnya menjadi tersangka. Disitu yang sudah bisa menahan orang. Bisa. Kenapa? Ditahan penyebabnya bisa saja untuk dia terhindar, untuk dia
melarikan diri, ya, atau yang kedua adalah untuk menghilangkan barang bukti. Oh gitu? Ya. Kok bisa gitu bang? Makanya dia tahan. Makanya dia ditahan supaya dia tidak melarikan diri. Kenapa dia ditahan? Supaya dia tidak berupaya untuk menghilangkan barang bukti lain sebagai petunjuk dia adalah sebagai tersangka. Kenapa? Karena proses penahanan ini kan untuk dia menghindari hal-hal tersebut. Dan pada hari itu dia mulai dihitung sebagai orang yang ditahan dan kewenangan hak dan apanya di dalam tahanan adalah jadi tanggung jawab negara. Nah, begitu. Surat perinhan sudah muncul, surat perintah penahanan muncul. 1, 3, 4 hari itu dihitung. Dia sudah ditahan. Kenapa? Ketika misalkan setahun dia dipidana penjara, selama ditahan dia 6 bulan, itu dipotong tuh? Dipotong masa tahanan, dihitung dari itu, yaitu tersangka. Dari penetapan surat perintah penahanan itulah. Kalau dia statusnya tersangka tapi surat perinhannya belum ada, belum bisa dinyatakan dia terhitung udah melakukan belum dinyatakan dia sebagai orang yang ditahan. Baik. Dan itu biasanya yang si tersangka ini bukan di rutan ya bang atau di lapas ya, tapi di tahanan polisi ya? Tahanan polisi berarti kalau untuk statusnya tersangkanya misalkan dia di BAP di Polresta Pekanbaru misalkan ya, dia ditahan di Polresta Pekanbaru sebagai tahanan kepolisian, tahanan polisi. Ya nanti setelah dinyatakan lengkap, ya setelah berkasnya dinyatakan lengkap, berkas tersebut dilimpahkan kejaksaan tahap kedua. Tadi tahap pertama tuh proses penyelidikan dan penyelidikan itu tahap pertama di kepolisian. Lalu ada tahap kedua namanya. Nah, kita kenal dalam istilah hukum ini tahap kedua gitu. Nanti klien kita masuk ke tahap kedua nih. Apa tuh? Perlu pendampingan. Perkara tersebut sudah akan dilimpahkan ke kejaksaan. Perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Oke. Tapi itu biasanya nunggu, kenapa banyak orang yang bilang nyampe ke persidangan tuh butuh waktu lama, waktu pertama kali ditahan gitu sampai ada yang setahun baru disidangkan, itu nunggu apanya sih bang? Tidak boleh setahun dia sih. Nggak boleh ya? Maksimalnya ada, ya kurang lebih kalau umumnya itu dia ditahan ya 3 bulan lah kalau terhitung. Itu udah harus disidangkan pertama udah gitu? Harus disidangkan itu. 90 hari, ya? Nggak boleh lebih dari, kurang lebih itu ya. Nanti kita bisa lihat di hukum acara pidananya. Dan ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, itu sudah akan memasuki limit maksimal dia ditahan. Ada di kepolisian. Limit maksimal di kepolisian. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Kalau lebih dari limitnya, berarti dia dinyatakan orang yang tidak bersalah atas dugaan pidana yang dia perbuat gitu. Baik. Makanya sebelum pada maksimalnya itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan sebagai tahap kedua untuk selanjutnya nanti didaftarkan di pengadilan untuk dilakukan persidangan setelah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Setelah itu si tersangka statusnya tetap menjadi akan menjadi perubahan statusnya setelah dilimpahkan ke kejaksaan. Status pertamanya adalah yang perubahan tersebut sebagai tahanan kepolisian berubah menjadi tahanan jaksa. Tahanan jaksa tuh ditahan di ini juga? Bisa saja dia kalau saat ini kan dalam masa pandemi ini di kantor polisi tempat di mana dia melakukan perbuatan pidana. Misalkan klien saya melakukan perbuatan pidana di Polsek Tenayan Raya. Untuk saat ini belum, ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan tidak ditaruh di rutan. Tapi diletakkan di kantor kepolisian saja. Kenapa? Karena di rutan masih masa pandemik, nanti mengakibatkan ada yang terindikasi corona dan menularkan kepada orang banyak. Jadi saat ini masih di kantor kepolisian. Tapi seyogyanya umumnya itu dipindahkan ke rutan. Nah, itu dan menjadi statusnya adalah tahanan jaksa. Setelah masuk persidangan, Jess, setelah masuk ke persidangan, statusnya tidak lagi tersangka. Oh gitu. Jadi apa dong statusnya? Sebagai terdakwa. Karena dia sudah masuk ke persidangan. Persidangan gitu ya? Menjadi terdakwa, Kak. Jadi bukan lagi tersangka. Tadi peralihan saksi menjadi tersangka, ya, atau awalnya terlapor berubah menjadi saksi berubah menjadi tersangka. Setelah masuk kejaksaan berubah tetap tersangka. Ketika sudah masuk ke persidangan berubah menjadi statusnya terdakwa. Dan ini kan nggak bisa, ada beberapa kasus yang berkali-kali persidangannya ya Bang ya, baru benar-benar ditetapkan sampai bersalah gitu. Sampai ada beberapa tahapnya itu. Pertama adalah dakwaan. Ketika sidang pertama dihadirkan di pengadilan, sekarang kan sidangnya online nih, Jeff.
Oh iya iya. Nah, sidangnya online, tapi anggaplah tidak gitu ya. Tapi ini hanya merubah bentuk saja karena akibat pandemi, merubah bentuk persidangannya online. Tapi secara umumnya itu hadir. Kalau dia didampingi kuasa hukum, kuasa hukumnya hadir. Nah, ini kalau kita posisi duduk tamu nih Jess, kuasa hukum itu ada di sebelah kanan tamu. Kan di tengah hakim, majelis hakim, podiumnya agak lebih tinggi. Di belakang dari pengunjung itu sebelah kiri adalah panitera, ya. Belakang harus panitera, sebelah kiri. Dan sebelah kiri pengunjung itu adalah jaksa penuntut umum. Dan di sebelah kanan adalah kuasa hukumnya, kuasa hukum terdakwa. Jadi kuasa hukum terdakwa sebelah kanan. Setelah masuk pada sidang pertama, si terdakwa mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dan mendengarkan dakwaan dari jaksa atas dugaan perbuatan pidana apa dia telah melakukan semasa sebelum dia menjadi terdakwa. Nah, begitu. Jadi setelah mendengarkan dakwaan dari jaksa, setelah itu adalah saksi. Kalau tidak, pengacara melakukan eksepsi. Apa eksepsi? Melakukan bantahan terhadap dakwaan. Umumnya pengacara kalau sudah dilibatkan dalam kasus dugaan pidana, umumnya sebagian besar atau juga ini tidak ada dilakukan, umumnya pada sidang kedua eksepsi. Eksepsi itu adalah membantah terhadap dakwaan-dakwaan yang telah disampaikan jaksa penuntut umum atas dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh kliennya. Atau yang kedua, atas dugaan dakwaannya tersebut tidak ada kompetensi pengadilan untuk menyidangkan. Misal, aku melakukan perbuatan pidana di Rokan Hilir, kejadiannya di sana, korbannya di sana, merencanakan perampokannya di sana, perbuatan pidananya di sana, gitu ya. Tapi aku disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berarti secara kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak wewenang untuk mengadilinya. Harusnya adalah Pengadilan Rokan Hilir. Ya, Pengadilan Negeri Bagan Siapi-api. Jadi tidak boleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Secara kompetensi pengadilan tidak berwenang. Itu eksepsi biasanya. Lalu di dalam penetapan status terdakwanya tidak berdasarkan hukum acara pidana. Misalkan dia tidak orang yang terlibat. Tidak pernah mengetahui sementara waktu ada kejadian perbuatan pidana dia berada di luar kota, bukan ada di tempat kejadian. Anggap kejadiannya di Barabas perbuatan pidananya, pembunuhan misalkan. Aku dituduh membunuh. Padahal aku berada pada saat kejadian di TKP tempat kejadian perkara, aku berada di Jakarta. Jadi itu alibinya. Dari mana kok klien saya bisa diduga telah melakukan perbuatan pidana pembunuhan di Barabas? Sementara klien saya pada hari itu, jam kejadian, ada di tahun bulan itu ada berada di Jakarta. Dan itu bisa dibuktikan. Dan bisa dibuktikan atas bukti-bukti itu biasa melakukan penyangkalan. Ya, itu penyangkalan itu menyentil atau menangkis istilah eksepsi itu terhadap dakwaan. Dan biasanya, dan ini harusnya begitu, ketika sudah ada eksepsi, hakim melakukan putusan sela pada sidang ketiga. Putusan sela mau memutuskan perkara ini dilanjutkan atau perkara ini sampai di putusan sela tersebut. Artinya si terdakwa tidak dinyatakan bersalah atas eksepsinya, eksepsi tangkisan terhadap dakwaan kejaksaan. Biasanya pengacara melihat dakwaan itu, ya kan, melihat dakwaan itu dari tulisan-tulisan redaksi, susunan kalimat, serta di dalam menuduhkan klien kita melakukan perbuatan pidana, di situ pengacara mau menangkis itu, mau menangkis. Makanya dalam membuat dakwaan itu harus hati-hati, apalagi berkaitan dengan seseorang menjadi tersangka dan terdakwa itu kan tidak hanya dia saja, si terdakwa saja yang dirugikan ketika salah dalam menetapkan tersangka dan terdakwa. Kenapa? Orang tuanya juga merasa malu. Yang ada anaknya juga dia merasa malu, istrinya juga, dan terhadap masa depan si tersangka ataupun terdakwa juga terganggu. Kenapa? Karena mantan terdakwa, mantan orang pernah melakukan perbuatan pidana. Makanya dalam menetapkan status tersangka, hati-hati, harus berdasarkan kajian yang dalam, jangan sampai salah tuduh, ya, jangan sampai salah tuduh, karena ini berdampak dengan kredibilitas seseorang.
Ya, makanya itu. Dan setelah anggap saja perkaranya lanjut, Jess, ya kan, anggap saja perkaranya lanjut dan dinyatakan bersalah, tetap pada proses persidangan selanjutnya, putusan selanya dinyatakan perkara ini untuk dilanjutkan karena atas eksepsi tersebut ditolak, ya, eksepsi pengacara ditolak, saksi mendengarkan keterangan saksi. Siapa-siapa saja yang pernah di BAP dalam masa proses penyidikan di kantor polisi itu dipanggil kembali di pengadilan, dipanggil kembali. Misalkan Gega nginjeksi, dipanggil kembali untuk mendengarkan keterangan saksinya. Ya. Dengarkan. Nanti si terdakwa duduk di samping pengacara. Dengarkan keterangannya. Nanti setelah dengarkan keterangan saksi ditanyakan oleh hakim, apakah benar yang disampaikan oleh saksi-saksi? Benar. Misalkan benar, oke. Kalau tidak, ya sebatas bantahan saja sekilas, nggak usah dipanjang-panjang lebar. Karena apa? Karena setelah dari mendengarkan transaksi sudah habis, dari versi jaksa, ya, dari versinya kuasa hukum sudah selesai, baru mendengarkan keterangan terdakwa. Mendengarkan keterangan terdakwa. Jadi itu yang mungkin juga ditanyakan mitra kota kita, kenapa sebuah persidangan itu berlarut-larut sampai berapa kali akhirnya memang benar-benar fix. Ya. Seorang terdakwa itu bisa dikatakan lanjut ke berarti terpidana ya. Terpidana. Itu sampai ya. Berapa kali, ada limitnya nggak sih itu Bang gitu? Kalau ya, tadi kan ada limitnya maksimalnya. Kan ada maksimalnya berarti. Ada maksimalnya, cuma di internal mereka. Internal majelis hakim. Saya pernah tanyakan kepada teman saya hakim yang ada bertugas tapi bukan Pekanbaru mengenai deadline untuk diputuskan. Deadline itu mereka tidak bisa menjawab. Yang jelas ketika melebihi dari limit misalkan 3 bulan gitu ya, 90 hari, itu menjadi catatan jelek terhadap si hakim karena dia bekerja tidak sesuai dengan SOP mereka. Begitu, tidak sesuai dengan SOP mereka. Jadi harus diputuskan sekian. Jadi kalau semakin cepat diputuskan semakin bagus. Biasanya kalau kita sidang kan setiap minggu, misalkan setiap hari Senin, nanti saya ada sidang hari ini putusan, ya, putusan terkait dengan dugaan pidana. Setiap Senin ya, setiap Senin. Berarti kami sudah di kasus yang sama nih ya, tapi ya. Kasus yang sama. Dakwaan yang kedua kami tidak ada eksepsi, berarti langsung mendengarkan keterangan saksi. Kemudian yang ketiga adalah saksi dari jaksa, saksi dari kita, kuasa hukum. Kemudian mendengarkan keterangan terdakwa. Kemudian yang kelima adalah tuntutan. Setelah tadi yang terakhir kita bahas, lanjutnya adalah tuntutan. Tuntutan ini dibacakan oleh jaksa. Jaksa menuntut berapa tahun dia. Nah, misalkan atas dugaan perampokan tadi, jaksa misalkan dia dituntut 9 tahun ya, atau 10 tahun misal ya. 10 tahun. Kemudian tahap selanjutnya adalah pleidoy. Pleidoy itu apa? Pembelaan. Baik yang dibacakan oleh terdakwa atau dibacakan oleh kuasa hukumnya. Umumnya ketika sudah melibatkan kuasa hukum, berarti kuasa hukum yang nanti akan membacakan pleidoynya, pembelaan tersebut. Ya, setidaknya ketika dia memang tidak ada eksepsi, berarti udah semacam ada pengakuan atas kesalahan yang dia lakukan. Setidaknya dalam pembelaan tersebut atau pleidoy itu memohon kepada majelis hakim untuk diringankan. Diringankan pidananya, jangan 10 tahun. Terlalu tinggi jaksa menuntut klien kita dalam perkara yang seperti itu. Alasan kenapa dia ingin dilakukan, alasan apa dia ingin diringankan pidananya? Pertama adalah akibat dia adalah baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, dia adalah orang tua, bapak, anggap saja bapak yang menjadi tulang punggung keluarga dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, selain dari perbuatan itu dilakukan tanpa sengaja ataupun dia dalam menjalankan proses dari penyidikan sampai pemeriksaan lain-lainnya sampai dalam masa persidangan dia baik. Dia tidak berkelit, dia tidak menyusahkan, dia tidak mempersulit persidangan, tidak mempersulit penyidikan, sehingga mohon kepada majelis hakim untuk diringankan pidananya, jangan 10 tahun. Baik. Dan hakim bisa menurunkan tuntutan, bisa mempidana seseorang
dari tuntutan jaksa yang 10 tahun itu maksimal 2/3 turun. Oh, dari ada tuntutan. maksimalnya. Ya. Baik. Tidak boleh melebihi dari 2/3. Misalkan kalau 10 tahun boleh turun di bawahnya kali 2/3, berarti 10 kali 2 20, 20 bagi 3. 20 bagi 3 berapa, Jess? 7. Kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun. Karena 7 kali 3 21 ya kan? Berarti 6,9 tahun. Berarti kalau 10 tahun tuntutannya yang disampaikan oleh jaksa Ya. tidak boleh melebihi dari 6,9 tahun ini. Untuk Kalau udah kali 2/3 ya. Oh. Kalau di bawah itu berarti nanti bisa saja jaksa itu banding. Oh. Banding, melakukan Iya, banding maksimal. di tingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Nah, begitu. Nah, itulah terdakwa. Terdakwa ketika statusnya sudah naik ke proses persidangan dan ketika sudah vonis, ya kan, putusan tadi statusnya terdakwa pada masa persidangan, setelah divonis dia 6,9 tahun dari 10 tahun penjara, pidana penjara yang dituntut oleh jaksa. Pada saat itu ketika si terdakwa melalui kuasa hukumnya atau terdakwa langsung yang menyampaikan dia menerima atas putusan tersebut, bukan pikir-pikir atau menolak, kan ada 3 atas tuntutan atas vonis ini bagaimana? Menolak, pikir-pikir atau menerima. Oh, saya menerima, anggap menerima ya. Menerima berarti naik statusnya pada hari itu. Dia menjalani masa hukumannya, setelah dipotong masa tahanan menjadi terpidana. Ini nggak ada pledoi lagi kan? Sudah habis. Udah selesai ya? Sudah habis setelah pledoi pembelaan. Tapi kalaulah si kuasa hukum menyatakan kliennya tidak bersalah, kan itu dari eksepsi kan ada tadi menyatakan dia tidak bersalah. Tapi dalam pembelaannya, pledoinya itu menyatakan dia tidak bersalah, jaksa bisa menyampaikan jawaban atas pledoi. Tapi kalau dinyatakan bersalah, ya dinyatakan bersalah dan mengakui, bisa saja secara lisan si jaksa menyatakan bahwasanya kami tetap pada tuntutan 10 tahun. Tapi kalau kita membantah tidak pernah melakukan perbuatan pidana atas pledoi, jaksa wajib membuat jawaban atas pledoi kita. Replik namanya. Lalu nanti kita duplik jawaban atas repliknya si jaksa. Ya, atas repliknya jaksa. Kita kasih jawaban ke jaksa gitu ya. Bahwasanya kami tidak bersalah. Tetap saja terpulang putusannya ada kepada majelis hakim. Majelis hakim yang dapat memutuskan dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Kalau bersalah tadi anggap selama 6,9 tahun dipotong masa tahanan. Misalkan ada subsidiarnya. Subsidiar misalkan ada 6 bulan kurungan, pidana denda 1 miliar misal gitu ya. Subsidiarnya 3 bulan. Berarti kalau dia tidak bisa membayar uang 1 miliar, diganti pidana penjaranya itu selama 3 bulan penjara, kurungan penjara. Tapi kalau bisa dia bayar uang 1 miliar, tapi pidana penjara yang 3 bulannya tidak dijalaninya. Nah, saat itulah dia sudah menjadi terpidana. Jadi kalau terpidana ini nggak akan bisa banding-banding lagi, nggak akan bisa menolak putusan hakim lagi, Bang? Tapi kalau dia sudah menerima putusan majelis hakim, dia tidak bisa dinyatakan di persidangan, dia nyatakan ini adalah putusan ini dia terima, tidak ada lagi nama banding. Misalnya kalau dia nggak terima gitu? Tidak terima, nyatakan pada saat putusan tersebut terima atau tidak. Saya menolak, kan berarti ada 3 tadi jawabannya. Pertama, saya menolak. Yang kedua, pikir-pikir. Yang ketiga, menerima. Itu saat persidangan ya? Ya, pada saat persidangan. Masih di status terdakwa ya itu ya? Terdakwa. Jadi pada saat hakim menyatakan kau adalah pidana penjaranya 6,9 tahun, subsidiar sekian, denda sekian, dan kau harus menjalaninya. Apakah kau menyetujui atas, gitu bahasa kasarnya? Apakah kau menerima? Ada 3 jawabannya yang harus dikemukakan: menerima, pikir-pikir, yang kedua, ketiga adalah menolak. Kalau pikir-pikir ini apa? Dikasih waktu 14 hari untuk berpikir-pikir. 14 hari kalender. Dia menerima atau menolak.
Pikir-pikirnya gitu, Jas. Dia jadi berpikir ini selama 14 hari tidak boleh lebih. Ketika melebihi dari 14 hari, berarti dia secara otomatis dia menyatakan menerima. Ya, begitu. Jadi jangan sampai nanti membuat kita ragu. Kalaulah dirasa memang sudah menerima, terima saja. Karena tidak pakai proses lagi kan. Kalau pikir-pikir itu kita berpikir selama 14 hari kalender paling lama. Itu dipotongkah selama berpikir 14 hari itu masa kurungan kita? Ya, tetap diputuskan pada yang putusan hakim. Tapi kalau dia menolak, berarti dia bisa melakukan upaya banding selanjutnya. Lebih panjang lagi berarti persidangannya. Ya, yang khawatirnya lagi, Jess, ketika dia diponis 6,9 tahun, dibanding kan ada majelis hakimnya lagi di pengadilan tinggi, tapi tidak mengikuti proses, umumnya tidak mengikuti proses persidangan seperti awal, bisa saja nanti naik. Nah, itu kenapa, Bang? Ketika banding kita malah jadi naik. Apa ya, karena mungkin ada majelis hakimnya mempertimbangkan lain, memang dia dinyatakan bersalah. Harusnya dia udah merasa bersyukur nih, udah dinyatakan bersalah, udah diputuskan dengan majelis hakim yang mengikuti proses persidangan dari awal sampai terakhir. Ketika majelis hakim di pengadilan tinggi menilai, wah ini terlalu ringan ini. Berarti hakimnya berbeda nih ketika. Beda. Pengadilan negeri ada di Jalan Teratai, pengadilan tinggi ada di Jalan Sudirman. Hakimnya berbeda. Jadi hakim tinggi namanya. Jadi kalau misalnya kita banding nanti kita ke hakim tinggi berarti hakim tinggi. Dan cenderungannya bisa lebih panjang masa hukumannya, Bang? Ya bisa saja panjang, tapi kebanyakan kalau melebihi gitu ya? Dari 6,9 tahun, syukur-syukur dia bisa di bawah itu, majelis hakim bisa mempertimbangkan lain gitu. Tapi kalau lebih tinggi, itu bisa banding lagi nggak itu nanti? Setelah itu ketika dia menolak atas putusan dari pengadilan tinggi, kasasi namanya. Kita bisa mengajukan kasasi hal yang serupa, membuat memori kasasi, memori kasasi itu membuat dalil-dalil yang menyatakan kita ada tidak bersalah dan menolak atas putusan pengadilan tinggi. Kasasinya di Mahkamah Agung Jakarta. Wih, lebih panjang lagi ya. Bisa saja lebih tinggi pidananya, bisa saja tetap atau justru dia lebih rendah. Tapi kebanyakan yang banding ini ada nggak yang hukumannya menjadi lebih rendah, Bang? Banyak. Oh, banyak ya? Iya banyak. Banyak yang lebih, ada juga yang banyak lebih rendah, ada banyak lebih tinggi atau justru sama. Oke, jadi ini tergantung si hakimnya. Hakimnya menilai dari memori banding yang dia sampaikan. Kan, ini memori bandingnya bahwasanya kami tidak menyetujui atas putusan-putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri yang di masa proses persidangan kemarin. Nah itu menjelaskan tentang bantahan-bantahan atas putusan yang disampaikan oleh majelis hakim pada saat itu. Oke, baik. Ini ada satu SMS dari Pak Ajat ini ingin bertanya. Halo Barabas, assalamualaikum juga Bang Parlin. Iya, Pak Ajat ini punya 2 pertanyaan dan bermohon nih pemahaman tentang saksi. Saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan pada saat kejadian dan berapa lama satu kasus yang sudah ada bisa diangkat kembali sebagai saksi. Oke, jadi ketika misalnya saya melihat satu kejadian di 1 tahun yang lalu dan kejadiannya mungkin atau terlapor baru melakukan pelaporan 1 tahun dari sekarang, itu masih bisakah saya dikatakan sebagai seorang saksi? Gitu kali ya Pak Ajat ya? Betul. Silakan Bang Parlindungan. Ya, jadi kasus perbuatan pidana itu memang ada maksimalnya juga ketika misalkan, tapi ada kriteria perbuatan pidananya. Ketika perbuatan pidana ini merupakan delik aduan. Delik aduan itu bisa saja pencemaran nama baik, perzinahan, ataupun perbuatan pidana fitnah dan lainnya itu ada maksimalnya, tapi itu tak terlalu lama. Ketika kalau tak salah saya 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi kalau perbuatan pidana yang bukan delik aduan, itu kan harus diadukan dulu, baru perbuatan pidananya di-follow up oleh kepolisian. Misalkan perbuatan pidana selain dari itu adalah perbuatan pidana biasa, pencurian, perampokan dan lain-lainnya, ada maksimalnya itu saya lupa ingat kalau apakah 20 tahun atau berapa gitu. Jadi lama juga berarti. Termasuk lama. Jadi perbuatan pidana itu bukan serta-merta ketika lebih dari setahun udah dinyatakan hapus, tidak. Gitu. Pertanyaannya si saksi ini masih ingat betul nggak dengan apa yang dilihatnya? Ya, yang penting dia masih mengingatkan proses perbuatan pidana, kejadian, lalu saksinya masih ada, lalu dia bisa membuktikan begitu kan. Bisa saja. Jadi kalau masih setahun seperti yang Pak Ajat sampaikan, bukan berarti perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh yang diduga melakukan perbuatan pidana hapus.
Karena berlakunya 20 tahun ya. Ya, ada rumusnya itu ada tiga kategori itu kalau tak salah. Cuma nanti itu tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kita harus baca Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, Acara Pidananya. Di sana ada rumusnya, ketentuan pidana ini bagaimana, kalau pidana ini bagaimana gitu. Lalu ketika ini sudah sekian tahun, dah kadaluarsa namanya, itu udah daluarsa perbuatan pidana. Nanti bisa di-search di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, daluarsa perbuatan pidana. Nanti akan di sana muncul kapan maksimal dengan minimal. Negara kita kan semakin bagus nih, Jess, dalam proses penegakan hukumnya. Amin. Jadi kadang sikit-sikit orang ketika merasa tidak senang dengan seseorang, dia melakukan upaya hukum. Itu bagus atau enggak sih sebenarnya? Iya, salah satu bentuk dari perbaikan hukum, salah satu bentuk negara kita sudah mulai bagus di penegakan hukum ini, salah satunya seperti itu, Jess. Di luar negeri sudah melakukan upaya seperti itu, sikit-sikit dia merasa tercemar nama baiknya, ya kan? Terus sikit-sikit kantor polisi untuk mempertaruhkan harga dirinya agar dia tidak jatuh, dia lakukan upaya kepolisian gitu. Tapi kan di awal Bang Parlunga selalu bilang upaya mediasi akan lebih baik di persoalan apapun dibandingkan harus ke meja hijau gitu. Iya, padahal kan ada upaya yang sebenarnya ini sangat pendekatannya baik sekali, adalah dengan upaya restoratif justice tadi. Ketika laporan diselesaikan secara musyawarah. Ya jangan ambil upaya hukum, ya litigasi, upaya hukum untuk melaporkan ke kepolisian dan menggugat ke pengadilan itu setelah musyawarah buntu, setelah mufakat tidak didapati, begitu. Sekarang sikit-sikit orang memang lebih kepada melakukan upaya hukum untuk demi kepentingan hukum dia. Gitu. Sama seperti ada tadi malam ya, tadi malam kemarin sore mungkin beritanya apa tuh? Tentang sengketa lahan itu antara perusahaan pengolahan besi itu di Temanggung itu. Bupati membela masyarakat. Jadi bertentangan dengan si pengusaha. Apa namanya? Keluarga almarhum Kancil namanya itu. Sedang heboh, jadi bupati di Temanggung ya. Temanggung itu, Bupati Temanggung itu. Jadi karena dituduh, ya, bupati pernah menyampaikan si perusahaan ini adalah menyerobot, menyerobot lahan warga, gitu kan? Jadi si bupati diperkarakan akibat dengan kalimat menyerobot saja, gitu. Dengan pencemaran nama baik. Baik, gitu. Luar biasa. Salah ngomong aja langsung salah diperkarakan. Ngomong, apalagi kita meludahi muka dia kan. Tak senang aku sama Gega keludahi muka dia kan. Langsung pencemaran nama baik. Datang dia. Pencemaran nama baik dan Gega bisa melakukan upaya hukum penghinaan ini. Kalau dulu kan ada zaman-zaman belum bagus penegakan hukum, kadang ada keluarganya dibunuh, ya udah diam aja lah. Waduh. Memang sudah takdirnya begini. Waduh. Nanti daripada kita perkarakan, kita laporkan ke kepolisian, yang membunuhnya adalah preman terhebat di kampung itu. Dan kita juga akan ikut dibunuh. Akan terancam, lebih baik udah diamkan saja. Sekarang nggak peduli. Ada pemeras ormas yang di Medan, apalagi jumpa emak-emak di Medan itu kan, ngamuknya lebih parah daripada preman. Ketika dia beli buah, apa namanya, buah naga, sekilo itu dia minta 7.000 si preman ini, dia ngamuk-ngamuk, dia viralkan. Wow, siapa kau? Nggak takut aku, padahal itu preman besar di daerah itu gitu. Yang suka malak, dia memalak-malak ruko-ruko yang ada di sana, orang jualan di sana. Tapi pas dia minta sekilo buah naganya 7.000, dia hargai 23.000, masih ada selisih sekian, dia mau paksa ngambil buahnya, dia malah viralkan. Nggak takut sekarang, mau sama preman, mau sama pejabat, mau sama kepolisian. Sekarang orang udah lebih ngeri lagi. Apalagi semenjak ada elektronik, media sosial itu kan, cepat sekali berita itu sampai hari ini. Misalkan detik ini ada perbuatan, ada kecelakaan, perbuatan pidana, ada kecelakaan dan lain, langsung naik kan, viral. Apalagi dia tag gitu kan, udah medsos yang sudah ada nilai followernya banyak gitu kan, dan haters yang tidak bisa dikendalikan. Itu akan semakin menaikkan popularitas dari sebuah postingan gitu ya. Betul, itu untuk membantu naik postingannya. Makanya sikit-sikit bisa masuk ke ranah hukum. Negara kita sudah negara penegakan hukumnya agak bagus, sudah lumayan bagus dan arah yang lebih baik. Jadi sikit-sikit orang melakukan perbuatan pidana, jadi maka kita harus jaga. Pernah saya baca sebuah artikel berita di Belanda, itu penegakan hukumnya bagus.
seorang pria mabuk, ya, seorang pria mabuk di sebuah gang menendang seekor kucing. Terpental, terekam CCTV. Bagi si pemerhati binatang, dilaporkan itu si pria mabuk yang menendang seekor kucing, dipidana 6 bulan kurungan penjara. Untungnya ada CCTV ya, kalau enggak kan nggak ada barang bukti juga ya bang. Mungkin waktu itu sempat diviralkan. Bayangkan sampai menendang seekor kucing, seorang bisa dipidana. Istilahnya kucing jalanan yang mungkin yang punya aja juga nggak tahu siapa ya. Iya. Oke. Kucing itu mungkin kucing kampung yang berkeliaran seperti di kita jalan. jumpa lah di jalan, orang buang kucing ditendang gitu. Nah, berarti apa? Udah sampai ke sana orang tuh menegakkan hukumnya. Sekarang begitu ya, sampai lebih parah daripada itu, kadang penegakan hukum kurang bagus. Makanya akibat tuntutan masyarakat, viral-viral yang disampaikan masyarakat, harapan-harapan masyarakat kepada kepolisian dan aparat penegak hukum, mungkin dari upaya itu yang penegakan hukum kita akan lebih baik gitu kan. Dan setiap kasus sepertinya dikawal terus oleh masyarakat, karena masyarakat ya, dipantau. Peduli ya. Betul, Jess. Karena kalau tidak dipantau, kalau tidak dikawal, kemudian tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat, apalagi perkara pidananya jelas gitu ya, ya ini bisa menjadi bahaya terhadap kewibawaan penegakan hukum kita kan. Nah itu makanya dituntut untuk bisa menjalankan keadilan ini sebaik-baiknya. Makanya ada orang bilang keadilan itu mahal di Indonesia, bisa saja dibenarkan. Kenapa? Karena susah untuk mendapatkan keadilan masa sekarang ini sesuai dengan harapan seseorang. Tapi kalau bicara keadilan kan bicara normatif kan. Keadilan bicara normatif, puas atau tidak puas, seperti yang kejadian di Padang, Satpam Padang membunuh pencuri di pabriknya, Satpam mengawal, si perampok ingin membunuh si polisi, ingin membunuh si Satpam, otomatis kan Satpam membela diri. Iya dong. Yang dipidana siapa? Satpam. Makanya orang kan demo di pengadilan Padang itu. Kok bisa dia yang kok harusnya yang dibela itu adalah si Satpam karena dia membela diri, karena si perampok ingin merampok di pabrik gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi ada sebab musababnya kenapa dia melakukan hal itu gitu. Iya, pembelaan diri. Kalau dalam istilah hukum pidananya opermah, dalam keadaan memaksa seseorang bisa untuk tidak dipidana, Jess. Oh, bisa. Misalkan Jessie mau membunuh aku, lalu aku berupaya untuk membela diri aku, akhirnya terbunuh lah gitu kan. Terbunuh aku oleh si Jessie. Jessie opermah namanya itu. Dalam keadaan memaksa Jessie membela diri Jessie agar Jessie tidak mati terbunuh. Tapi itu harus bisa dibuktikan. Harus lagi-lagi pakai pembuktian. Kalau hanya kita berdua aja di situ, Bang? Rumput kita cari untuk sebagai iya kan, logikanya kan pembunuhannya cuma berdua di tempat yang sepi, CCTV nggak ada, gimana siapa yang harus bukti? Ada dibuktikan bahwasanya si Jessie sedang opermah gitu. Bisa saja bukan opermah kan, Pak, saya dalam keadaan opermah, karena dalam KUHP mengatur orang yang membela dirinya itu tidak bisa dipidana. Bisa saja Jessie yang ingin membunuh aku, karena Jessie cinta sama aku tolak. Buset. Dilihat lagi kronologisnya, Jess. Iya. Dilihat lagi HP Jessie. Duh, dari mana dasarnya Parlin mati dibunuh oleh si Jessie? Kok dibilangnya opermah? Rupanya orang ini menjalin hubungan. Apalagi di HP si Jessie baru ada transferan dari si Parlin. Bagaimana ada transferan caranya? Atau si Parlin menolak cintanya si Jessie kan? Wah, ini terbukti bahwasanya Jessie bukan dalam keadaan opermah, tapi memang ada pembunuhan berencana. Jadi banyak hal yang bisa dibuktikan meskipun bukan dengan saksi mata hidup ya sebenarnya. Ya, dari petunjuk-petunjuk handphone ya, percakapan handphone, kemudian dari misalkan Jessie teman kos. Jessie mati ini kok mencurigai ya, bukan akibat dari perampokan gitu. Kenapa? Di tangan Jessie masih ada gelang emasnya pada saat mati. Berarti bukan pembunuhan untuk merampok ini. Tanya ke kos. Satu kos sama Jessie. Ya, sebelum Jessie mati bagaimana keadaannya? Dia merenung aja, Pak. Pak polisi merenung aja hari-harinya. Ngapa? Kadang-kadang dia handphone sedih menangis. Ku tanya kenapa? Aku sedang berkelahi sama pacarku. Sebut saja inisialnya Parlindungan gitu kan. Lagi viral loh Bang soalnya Bang. Kok begitu? Putus cinta gantung diri, takut besok loh mati. Saya. Pada saat mati itulah dilihat benarkah bunuh diri atau dibunuh.
Kan ciri-ciri orang yang mati bunuh diri dengan mati dibunuh itu kelihatan, Jess. Terlihat. Ya, biasanya ya, hasil visum kalau bunuh diri itu apa? Mohon maaf, kotorannya keluar. Kalau bunuh diri. Air pipisnya keluar. Itu bunuh diri. Matanya juga ketika bunuh diri terlihat. Juluran lidahnya juga terlihat. Tapi kalau nya nggak ada keluar, pipisnya nggak ada keluar, matanya tidak melalak, lidahnya tidak keluar, bisa saja udah dibunuh duluan dengan cara lain. Diracun mungkin. Diracun atau ditusuk mungkin. Dibekap pakai bantal kan, agar tidak menghilangkan jejak itu kan. matinya tenang banget tuh kalau dibekap ya, Bang. Pakai bantal nggak bernapas itu terlihat tuh matinya itu. Terlihat matinya bagaimana dia dibekap dengan bantal gitu kan. Kan ada kejadian di salah satu hotel di Jalan Paus, matinya karena dibekap oleh bantal. Oh iya, saya lihat itu. Jadi dia tidak berdarah, dia tidak apa gitu. Ciri-cirinya terlihat itu mati. Kalau mati bunuh diri terlihat juga. Mati tenggelam juga. Bisa dilihat memang mati murni dia tenggelam, atau mati dia sudah mati duluan dibuang ke sungai. Bisa terlihat. Jadi itu ilmunya ada di ilmu forensik di kepolisian.